Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Hari ini kita membahas tentang sedikit sejarah Buton yang bagaimana saudaraku belum tahu, akan saya bacakan kepada saudaraku orang Buton khususnya dimanapun berada. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Judul yang kita bahas hari ini adalah Sejarah Kesultanan Buton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Rahasia Buton. Perjanjian rahasia internasional di atas kapal Belanda Karel Doorman tahun 1948 antara utusan Ratu Belanda Wilhelmina, utusan Soekarno, dan Sultan Buton oleh Ali Habibie. Kisah ini folklore merupakan cerita yang beredar di kalangan tertentu masyarakat Buton, dan penulis dapatkan dari Dr. H.C. Laode Ungga Wathula, seorang penganut tasawuf, pengkaji filsafat dan budaya Buton pada tahun 1976 lalu di Makassar. Cerita ini muncul ketika kami sedang menonton acara televisi Republik Indonesia, yakni masuknya bantuan Belanda ke Indonesia melalui organisasi IGGI. Dia mengatakan bahwa pada tahun 1948 di perairan Pulau Buton telah dilakukan perjanjian rahasia internasional di atas kapal Karel Doorman antara utusan khusus Ratu Belanda Wilhelmina dengan utusan khusus Presiden Soekarno dan Sultan Buton Falihi atau Aputayibadia. Utusan khusus Presiden Soekarno adalah seorang jenderal bisu. Dikatakan bisu karena selama turun dari kapal Belanda Karel Doorman di bau-bau menemui Sultan Buton Falihi di Istana Kesultanan Buton. Dia sama sekali tidak mau buka suara, namun hanya memberikan senyuman dan sekali-kali muka memandangi ke atas dan ke bawah. Kisah perjanjian rahasia ini hingga saat ini belum dipublikasikan dan hanya diketahui oleh kalangan tertentu, para petinggi dan kerabat dekat Kesultanan Buton. Dia mengatakan bahwa utusan Presiden Soekarno tersebut adalah orang Buton yang tinggal di Jakarta dari Kesatuan TNI yang sampai sekarang tidak jelas namanya. Demikian pula utusan khusus Ratu Helmina juga sampai saat ini belum jelas namanya. Ketika menjelang akhir kekuasaan Ratu Belanda Wilhelmina tanggal 4 September 1948, sebelum dia menyerahkan pucuk kekuasaan kepada anak tunggalnya yang bernama Putri Juliana, dia mengingat kembali akan janjinya kepada leluhurnya di Buton. Di saat perang berkecamuk antara tentara Belanda dan para pejuang kemerdekaan di Pulau Jawa, maka Ratu Helmina memerintahkan orang kepercayaannya untuk segera diusahakan melakukan perjanjian dengan Presiden Soekarno dan Sultan Buton Falihi yang berlangsung secara rahasia di atas kapal Karel Doorman, di mana Soekarno menunjuk seorang jenderal bisu untuk mewakilinya. Adapun isi perjanjian rahasia yang berlangsung di atas kapal Karel Doorman tahun 1948 meliputi
1. Pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Simbol janji berupa pengakuan harus dilakukan di Belanda antara utusan Presiden Soekarno dan utusan Kerajaan Belanda. 2. Pengakuan kedaulatan Irian Barat sebagai daerah kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Simbol janji berupa sepasang kambing warna putih laki-laki dan perempuan. Pengakuan akan membangun negeri Buton menjadi suatu negeri yang penuh cahaya, negeri makmur dan sentosa. Simbol janji berupa 3 buah alat janji dalam tulisan ini tidak disebutkan. Sebagai bukti atas telah diadakannya perjanjian rahasia di atas kapal Karem Dorman tersebut. Setelah Sultan Falihi turun ke darat dan kembali ke Keraton Buton, dia ditemani seorang Belanda dengan membawa lantera berupa lampu gantung dengan jumlah lampu 12 mata, dan setibanya di Keraton Buton, lentera tersebut langsung digantung di dalam masjid Keraton Buton, tepat di plafon tengah-tengah masjid tersebut, yang disaksikan oleh Sultan Buton Falihi dan para petinggi istana Kesultanan Buton sebagai pertanda simbolik lambang pesan bahwa Belanda mempunyai utang dengan negeri Buton yang suatu saat nanti akan setahun kemudian. Sesudah dilakukan ketiga perjanjian ini, satu di antaranya telah dipenuhi oleh Belanda, yakni pengakuan kedaulatan negara Indonesia melalui konferensi Meja Bundar KMB yang berlangsung di Den Haag, negeri Belanda pada tahun 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Dalam KMB tersebut kecuali menyerahkan Irian Barat sebelum diberikan kepada Indonesia, masih menjadi wilayah di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Karena sesuatu pertimbangan politik sampai situasi dan kondisi memungkinkan, barulah diberikan kepada Indonesia. Sedangkan pembangunan negeri Buton yang akan dilakukan oleh Belanda sebagai negeri penuh cahaya masih menunggu masa yang ditentukan. Laode Unggawat Hula meninggal dunia pada tahun 24 Juli 2006 di Jakarta dalam usia 90 tahun. Satu lagi putra asli negeri Buton terbaik yang selama hidupnya bergelut sebagai pencinta filsafat dan budaya Buton meninggalkan kita semua. Semoga amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, itulah berita yang saya baca, kebetulan sudah beredar. Nanti kita lanjut part 2. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kepada saudaraku di Buton, kembalilah ke Buton sebelum perjanjian itu tiba. Karena ketika saudaraku mengaku orang Buton, tapi tidak menginjaki kaki di Pulau Buton, maka jangan bermimpi, jangan berharap mengaku sebagai asli orang Buton. Karena orang Buton sesungguhnya yang dipegang adalah janji kesatriaannya. Mari saudaraku dimanapun berada, kembalilah ke Buton. Kita mendukung Buton menjadi Buton sebagai negeri cahaya yang dijanjikan oleh petinggi di negeri Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.